Oke, bagian yang ke-43 yaitu insert transaction data. Ini mirip-mirip dengan insert master data ya. Bedanya nanti ada data yang berelasi yang kita masukkan ke dalam formnya. Adapun prosesnya kurang lebih sama, jadi sebagian besarnya nanti mirip-mirip ya dalam pelaksanaannya. Coba kita perhatikan saja. Nah, ini metode tambah dan simpan yang berlaku nanti untuk proses penambahan data order ini ya. Jadi order tambah nanti untuk menampilkan view-nya. Kemudian untuk proses simpannya nanti untuk lakukan validasi dan penyimpanan data ke tabel pesanan ya. Intinya seperti itu. Dua ini saling berkaitan. Nanti ada pesan berhasil dan pesan gagal atau ada yang tidak valid dan sebagainya, itu nanti ditampilkan di dalam view-nya. Adapun kalau dia berhasil menambah data, maka nanti ditampilkan di halaman lihat. Seperti itu ya konsep kita di materi sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Kita perlu buatkan link tambah ordernya dari view order lihat ya. Ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita langsung saja buka filenya, view order ya. Dari order lihat ini ditambahkan dulu link. Oke, di sini ya, yang tanda plus ini. Ya, ini agak cepat karena sama ya. Echo pakai anchor. Nah, kemudian dalamnya yang dituju adalah order / tambah, kemudian label yang dimunculkan adalah tanda plus seperti itu ya. Oke, kalau sudah disimpan, nah kita lihat dulu tampilannya ke halaman order lihat, harusnya sudah terbentuk link ya seperti ini. Yang kalau kita klik dia membuka ke tambah order. Oke, seperti ini view-nya sudah jalan, tapi kita perlu sesuaikan ya. Ya, seperti ini order tambah, kemudian labelnya plus ya. Sudah. Terus nah, sekarang ditambahkan kode untuk helper form karena kita pakai form ya. Nah, kemudian kita perlu menampilkan membaca data produk karena kita akan menampilkan di pilihan ya. Karena kan ketika order itu dipilih produknya yang mana. Nah, produknya itu berasal dari tabel produk. Nah, kita di sini memanggil melalui DML ya, baca data produk, kemudian disimpan di array data ini. Nanti dibawa ke view order tambah ya. Jadi kita tambahkan di metode tambah. Ini di dalam controller ya. Controller order. Oke, bagian tambah. Nah, ini tambah. Di sini pakai helper dulu karena kita pakai form. Helpernya form. Kemudian di sini $data. Kita kasih nama dia produk ya. Nah, ini kita panggil melalui DML model. Kemudian data read. Nah, dari tabel produk. Kita baca, kemudian kita bawa ke sini, kita passing $datanya. Oke, sudah seperti itu ya. Mana sih? Oke, seperti ini sudah kita passing datanya, tinggal kita nanti menampilkan datanya di dalam view tambah. Kita lanjutkan. Nah, order tambahnya kita buka dulu, kita bikin blok seperti ini supaya mudah, kita tinggal copy aja ya karena bentuknya sama persis. Kita copy aja dari produk tambah. Kita buka dulu deh. Dari view produk tambah. View produk tambah. Oke, ini bagian atas ini sama nih, yang ini ya, dari P sampai dengan /P. Sampai sini sama, di copy aja. Sudah, saya copy ya. Terus saya buka order tambah. Order tambah, saya taruh di sini. Ini saya hapus, saya replace aja langsung seperti ini. Oke, sehingga nanti di bawah sini untuk formulir isiannya ya. Ini sama persis nih. Ya, tambah order. Karena nanti ini untuk menampilkan pesan-pesannya, baik itu pesan pada saat pengolahan data atau pesan validasi. Oke, yang berikutnya, nah ini ya, kita ngambil cara cepat juga sama dengan produk tambah, yaitu ini formatnya sama persis dengan detailnya, detail
order ya. Kalau kita lihat order, nah kita klik salah satu, datanya muncul seperti ini. Nah ini formnya sama persis seperti ini juga, hanya nanti isian di sini ya. Jadi kita bisa gunakan ini ya. Kita bisa gunakan format yang dari detail ya, detailnya order. Nah ini order detail, ini kita copy dulu dari sini ya, dari table sampai dengan slash table seperti ini, di copy, kemudian kita taruh di tambah ini, persis di bawahnya P ini, di pastekan dulu. Oke seperti itu ya. Nah selanjutnya kita masukkan ke bagian atas. Nah, bagian atasnya ini ada PHP form open ya. Ini tanpa multipart karena kita nggak ada ngirim file. Jadi kita tambahkan form open yang arahnya nanti ke order simpan. Jadi kita masukkan PHP echo form open. Nah, ini ngarahnya adalah ke order simpan. Jadi pada saat nanti diklik tombol save-nya atau tombol simpannya, dia ngarahnya ke situ. Oke ya. Nah bawahnya langsung aja sekalian dibikin ya. Jadi ini karena ini potongan ya. Jadi kita langsung bikin bawahnya. Nanti kita menyesuaikan isinya aja dalam. Nah ini bawahnya form close-nya juga dimasukkan secara langsung aja ke bagian bawah. Dimasukkan PHP echo kemudian form close, seperti itu ya. Oke, sudah untuk formnya. Nah tinggal kita ngubah isinya ya, seperti ini. Ini ada tanggal pesanan, ini input, tipenya teks dan sebagainya ya. Kita ngikutin yang ini, dan ini ada value-nya di awal. Kemudian di sini ada read only. Jadi tanggal ini nggak bisa dirubah. Oke, kita masukin satu persatu ya. Kita ke bagian atas. Di sini kode itu nggak dipakai ya. Kode itu nanti otomatis kita buat. Kita hapus dulu. Ya. Kemudian tanggal pesanan kita alihkan ke atas ya. Tanggal pesanan dia taruh di atas. Nah ini kita ganti. Ini pakai input, type-nya adalah teks, kemudian name-nya ngikutin field yaitu tanggal pesanan ya, gitu ya, tanggal pesanan. Kemudian value-nya, nah value-nya nih diisi, tanggal pesanan nih sampai sini. Nah, value-nya diisi dari coding langsung aja ya, PHP echo date. Nah, kita masukkan di sini tanggal sekarang ya, YMD. Jadi tahun, bulan, tanggal. Nah, belakangnya dikasih read only. Ini supaya tidak bisa diubah. Jadi dia sudah tampil, dia nggak akan dirubah dan tidak akan dihapus kalau misalnya formnya dikosongkan. Yang berikutnya nama pelanggan. Nama pelanggan ini kita langsung masukkan juga ini ya, untuk kalau terjadi error validation maka isian kita tidak hilang, langsung dimasukkan kembali ke sini ya pada saat dia ada fungsi back with input gitu ya. Oke, ini tipenya inputan, nama pelanggan. Input, type-nya adalah teks juga. Kemudian name-nya, nama pelanggan. Terus apa isiannya lagi? Placeholder ya. Placeholder. Ini nama pelanggan. Ada pertanyaan, kenapa tanggal pesan kok tidak pakai placeholder? Ya nggak usah, karena dia langsung diisi ya. Dan read only sifatnya sehingga dia tidak bisa diubah. Kemudian value. Nah, value-nya kita ambilkan dari method old ya, echo old. Kemudian namanya adalah nama
pelanggan seperti ini. Nah, nama produk kita ganti ya, jadinya pilihan produk kayak gitu ya. Nah, ini kita skip dulu sebentar ya, kita skip aja dulu. Nah, kita bikin kayak gitu aja. Kita masuk ke harga dulu. Harga, input, type-nya juga teks ya, walaupun harusnya angka ya, tapi kita pakai teks saja. Name-nya sama dengan harga satuan nggak ada, harga satuan, sorry. Harga satuan nggak ada, karena itu harga satuan adanya di produk ya. Ini lupa sampai lihat ini dulu ya. Ini pilihan produk kita lewatin dulu. Nah, ukuran atau jumlah. Ukuran atau jumlah. Nah, input tipenya teks, name-nya ukuran underscore jumlah, kan gitu ya yang ada di tabel. Kemudian value sama nih, pakai gini juga, php echo old ukuran underscore jumlah. Oke, selanjutnya adalah tanggal bayar. Oke, tanggal bayar seperti ini, tipenya date ya, tapi tidak ada isi apa-apa. Jadi kita tambah komentar gini aja, kosongkan jika dibayar nanti gitu, jika tidak langsung dibayar ya. Ini total harga juga tidak ada, saya ini dulu ya, ini tanggal bayar. Sering ketinggalan ngetik ya. Input, ini type-nya sama dengan date, tanggal ya. Kemudian kita kasih name. Name-nya tanggal bayar. Udah sampai situ aja, tapi kita kasih keterangan di belakangnya. Seperti ini. Kosongkan jika dibayar nanti. Supaya enak lihatnya, taruh seperti ini aja. Gitu ya. Ya, terus aksinya sama dengan ini hapus dulu ya. Aksinya itu sama dengan form tambah produk. Seperti ini, button. Type-nya submit. Gitu, kemudian simpan gitu ya, label yang muncul slash button. Kemudian button yang kedua tipenya adalah reset, lalu di sininya kosongkan. Oke, kita lihat dulu ya, sampai di situ lihat dulu tampilannya. Ini ada yang belum kita masukkan tadi, yaitu untuk pilihan produk. Kalau kita klik seperti ini di tampilannya, nah ini belum ya. Nah, kemudian ini ya, pilihan produk yang harus kita isi. Ini placeholdernya belum ya, masukin dulu. Placeholdernya hanya angka. Ya, ini placeholdernya belum, sini aja lah. Placeholder sama dengan ini hanya angka. Dah. Sekarang pilihan produk. Nah, pilihan produk ini bentuknya adalah select name, ID, namanya ID produk. Oke, jadi ini adalah pilihan ya. Kita dikasih pilihan nanti. Option. Value-nya dikosongin untuk yang atas. Nah, ini kita menampilkan tulisan pilih produk. Nah, yang kedua, kita bikinkan lagi satu. Ini yang akan dibaca dari tabel produk. Oke, seperti ini ya. Nanti di sini di value ada isinya, di sini juga kita ganti isinya, tampilannya nanti nama produknya, terus diikuti dengan harga satuannya. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita save tampilannya, kalau kita lihat, oke, seperti ini ya. Nggak apa-apa.
Nah, seperti ini kita masukkan dulu untuk kodenya tadi. Nih, ikut ke sini lagi. Nah, ini kita pakai for each dari produk tadi ya, karena kan namanya kalau kita lihat di kelas di kelas ya, di controller ini kan produk ya. Nah, makanya kita pakai produk. Oke, lanjut nih. Yang detail saya tutup aja. Nah, tambah sini kita pakai kode PHP dulu, bawahnya juga kode PHP. Ini adalah PHP pembuka, ini penutup untuk for each ya. Nah, dari sini kita pakai for each langsung. For each, yang di for each kan apa? Yaitu dolar produk as sebagai dolar P. Nah, gitu aja. Terus begin. Nah, N-nya di bawah sini. Perhatikan kurung curl tutupnya. Jadi yang diulang-ulang adalah yang baris 38 kalau di punya saya ya. Nah, sekarang kita isi di tengahnya sini. Ini kita isi dengan kodenya atau ID-nya. PHP Eco dolar P, kemudian ID produk. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang agak panjang dikit. Ini ada dua, kita ginikan dulu. Nah, saya bikin gini ya. Nah, seperti ini dulu ya. Jadi ini value sampai sini ya, value. Kemudian ini kita nampilkan labelnya yang muncul pada saat di pilihan. Nah, tadi. Nah, ini. Nanti muncul di pilihan sini nama produknya dalam kurung harga satuannya gitu ya, yang kita inginkan, yang kita sedang pengen buat ini. Jadi sini PHP Eco dolar P, kemudian nama produk, nama underscores produk. Nah, ini satu, kemudian harganya di sebelahnya PHP Eco dolar P harga satuan. Sip. Kita save dulu ya. Nah, lalu kita refresh tampilannya. Oke, seperti ini. Nah, ini muncul sudah ya. Ini kan pilihan tadi ya. Ini dapat dari mana? 4 data dapat dari sini. Dari produk ini kita punya 4 record. Yang sebelumnya kita berhasil menambah satu ini ya. Oke, balik lagi ke order. Tambah tadi ya. Oke, ini sudah. Jadi ini beres, sudah beres. Tapi kita mau cek dulu nih, bener nggak ada isinya ya. Yang untuk ini optionnya, kita Ctrl U, tekan Ctrl U, kemudian kita cek data pilihannya. Nah, seperti ini. Option value-nya ada 1, 2, 3, 13 gitu ya. Nah, ini labelnya tadi yang muncul pada saat pilihannya. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah beres, kemudian sampai ke sini juga sudah selesai ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita tambahkan satu lagi ini ya, pakai select. Kan yang ditambah produk kemarin kita tambahkan ini. Nah, tambahkan lagi untuk select supaya selectnya itu sampai ke ujung juga. Karena kalau yang ini tampilan punya kita kan sampai di sini aja, sepanjang data ini aja. Nah, kurang bagus kayaknya, jadi kita biarkan sampai ke sana. Nah, ini silahkan dibuka file public asset CSS. Nah, style CSS ini kita tambahin dikit. Oke, tambahin paling bawah itu ada text area kan. Nah, tambahin di sini select. Udah, save. Selanjutnya ini di refresh. Cara nge-refreshnya pakai hard refresh, yaitu Ctrl F5. Nah, ini sudah sampai ke ujung ya. Oke, sip. Ya, harusnya udah beres nih tampilan-tampilan ya. Oke, untuk kosongkan dan sebagainya silahkan nanti dicoba sendiri aja ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai simpan nih. Order simpan. Kita tambahkan untuk nangkap data kiriman dari order tambah tadi. Kemudian buat juga aturan validasi. Validasinya nggak banyak, cuman yang banyak ini adalah nangkap datanya. Karena di data master kita nangkap semuanya sekaligus pakai getVar tanpa menyebutkan namanya. Nah, sekarang kita bikinnya satu-satu. Kenapa? Karena kita nanti akan menghitung, kita akan nyari data produk, nyari ngambil harga satuan, dan kita akan mengalihkan dengan jumlah ukuran atau ya jumlah ukuran yang dipesan gitu ya. Jadi itu nanti
kesulitan kita kalau dijadikan satu. Nah, kita bikinnya seperti ini ya. Semuanya sesuai dengan nama field ya. Oke. Sekarang yang style sheet saya tutup aja. Kemudian yang tambah ini saya biarkan dulu. Ini tambah apa nih? Order ya. Nah, ini yang produk ditutup. Kemudian kita yang order. Nah, order simpan. Ini order simpan, kita mulai ya. Jadi kita nangkap data untuk tanggal pesanan. Ketinggalan terus yang ketik ya hurufnya. Nah, ini this request, kemudian get var, sebutkan namanya. Namanya adalah tanggal pesanan. Nah, kita buat sampai 5 ya. Tanggal pesanan, nama pelanggan, ID produk, ukuran jumlah, sama tanggal bayar. Oke, saya duplikat dulu lah sampai 5 biar nggak capek ininya nanti. Ini nama pelanggan, sininya juga nama pelanggan. Terus ID produk ya. ID produk, ini ID produk. Terus ukuran jumlah, tanggal bayar, Oke, save dulu. Kita lihat di sini ya. 1 2 3 4 5 yang diisikan ya. Oke. Selanjutnya buat aturan validasi. Nah, ini aturan validasi dolar aturan huruf T-nya ketinggalan terus ya saya. Nah, ini kita perhatikan di sini hanya ada 3 yang kita buat aturannya, hanya nama pelanggan, ID produk, sama ukuran jumlah. Semuanya required. Cuma nama pelanggan maksimalnya 40, minimumnya 4 panjangnya. ID produk harus required, wajib diisi, wajib dipilih. Kemudian kalau untuk ukuran jumlah required numerik ya. Oke. Di sini nama pelanggan. Nah, isinya required wajib diisi, required pakai tanda pipe, kemudian max length 40, tanda pipe lagi, min length-nya 4, nama orang ya. Nah, kemudian sudah yang kedua ID produk. Nah, ini hanya satu aja isinya, yaitu require saja, required. Selanjutnya ada ukuran jumlah. Ukuran jumlah ini required. Kemudian pipe, di situ numerik, harus isinya adalah angka. Oke. Itu simpan. Ya, isinya penangkapan data, kemudian aturan validasi. Nah, agak panjang kodenya ya. Jadi ini ngurusin datanya di belakang ya. Oke, gak apa-apa. Kita masukin dulu ini validasi dan simpan. Nanti ada sambungan kodenya setelah ini ya. Sebenarnya ini mirip dengan yang sebelumnya di insert master data ya. Cuman kita ketik aja lah ya, biar seni ya itu ya. Kemudian validasi lah di sini. Kemudian kita masukkan sama dengan config service ya, services titik 22 kali, kemudian di sini validation, lalu dolar validasi set rules-nya dolar aturan. Oke. Nah, baru if seperti ini.
Terus saya masukkan dulu else-nya ya. Terus nah, seperti ini. Saya masukkan yang if karena ini masih if di sini ya. Jadi else-nya masih di bawah. Nah, ini seperti biasa, validasi with request, this request run ya. Dolar validasi kemudian with request, perhatikan cara penulisannya. Nah, selanjutnya isinya di dalam sini adalah membaca data, membaca harga satuan. Ini yang saya bilang tadi ya, maka ID produk berdasarkan ID produk nih membaca datanya. Karena kita pengen dapat harga satuannya berapa, lalu nanti dikalikan nih seperti ini ya. Ini buat baca data produk, di mana ID produknya yang dikirim dari order tambah ketemu misalnya ID-nya 3, dicari data yang ID-nya 3 dari produk. Lalu untuk total harga itu kita ngalihkan harga satuan produk nomor 3 tadi dikali dengan jumlah yang dipesan atau yang diorder. Dapatlah dia total harga. Oke, sampai di situ dulu ya. Jadi saya nggak tuliskan dokumen ininya, dolar data produk seperti itu sama dengan this DML data read. Nah, kemudian dia baca dari tabel produk, kemudian kuncinya adalah ID produk. Nah, ini sama dengan dolar ID produk. Nanti ketemu di dalam produk itu ya. Produk aja kita gunakan langsung. Gak usah pakai array lagi. Nanti 2 kali ya kerjanya. Oke, seperti itu. Nah, ini. Nah, selanjutnya ngitung total harga. Total harga sama dengan dolar produk. Nah, indeks ke 0 karena datanya cuma 1, lalu harga satuan dikali kayak bintang ya. Dolar ukuran jumlah mendaftar nih ya. Salah, harusnya titik koma, jangan-jangan ada yang di atas, saya cek dulu. Ukuran jumlah. Jangan sampai ada yang salah. Nah, ini salah nih. Nih. Ini pakai underscore ya. Oke, sudah ketemu ukuran jumlah total harga. Kemudian kita bikin kode. Nah, ini kode. Kodenya sebagaimana di aturan kita adalah tahun, bulan, tanggal, garis mendatar, jam, menit, detik. Nah, kodenya sama dengan date ya, YMD kecil, H-nya besar, IS-nya kecil. Ini sudah dapat kode ya. Terus bikin data untuk disimpan. Nah, misalnya ini apa sih? Jadinya grup data lah misalnya gitu ya. Untuk komentar saja, dolar data sama dengan ini array. Nah, kita tinggal masukkan di sini yang pertama apa nih, kode ya. Walaupun nggak ngurut nggak masalah, tidak sesuai dengan urutan di field di tabel tidak masalah ya. Nah, kemudian yang kedua tanggal pesanan, isinya diambil dari dolar tanggal pesanan, koma, kemudian nama pelanggan, isinya diambil dari variabel nama pelanggan juga. Terus apalagi nih, ID produk diambil dari isian ID produk, dolar ID produk, koma ya. Terus yang disimpan lagi adalah ukuran jumlah diambil dari variabel ukuran jumlah juga. Selanjutnya total harga diambil dari hasil perhitungan tadi, namanya total harga. Sudah.
Setelah itu tanggal bayar. Ini string ya. Tanggal bayar diambil dari isian tanggal bayar. Tanggal bayar, koma. Nah, satu lagi, karena kita menampilkan menggunakan view ya di sini. Di order ini kita pakai view yang menggabungkan 3 buah tabel, maka supaya datanya bisa tampil kita harus menghubungkan juga dia dengan akun. Karena kalau kita lihat di view-nya kita itu ada akun ya. Nah, seperti ini ada akun, ada nama pengguna. Setidaknya di akunnya itu harus diisi, karena kalau di sini ada kolom akun. Karena dia menjadi penghubung ke pengguna ya. Kalau tidak nanti datanya tidak akan tampil di sini. Oke, seperti itu tidak akan tampil di sini nanti ya. Jadi kita perlu nambahkan akun. Akun diisi saja dengan admin. Nah, seperti itu karena admin itu ada datanya di dalam tabel pesanan ya. Nah, sudah. Oke, ini beres ya. Semuanya beres. Sudah, kita ke kode selanjutnya. Nah, ini mulai proses penyimpanan nih. Ini proses penyimpanan, kemudian dicek statusnya. Nanti ini akan menampilkan pesan, di mana pesan yang akan muncul ya. Jadi seperti ini. Ini di dalamnya ada if lagi. Makanya tadi saya buatkan else duluan di sini ya, karena ini masih ada sambungan nih. Ini simpan dan cek status. Status. Oke, dolar status ini this sama dengan $this DML. Ini proses insert data ya, data insert, kemudian insert kemana, ke tabel pesanan ya kan. Data apa yang mau di-insert? Data. Nah, ini pakai if lagi nih, if else ya. Nah, seperti ini. If yang di sini adalah jika status itu isinya sama dengan 1, maka di sini kita isikan pesan yang namanya pesan gitu ya, sama dengan apa nih, order berhasil ditambah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita kirimkan dia dalam bentuk sebuah session gini ya. Nah, dalam session pesannya dikirim di set flash data, kemudian dibawa ke order lihat. Jadi kita nampilkannya di sana ya. Jadi session, kemudian set flash data, namanya pesan, isi pesannya $pesan. Kemudian kita return ya, redirect. Kemudian ininya to, nah nujunya kemana? Nujunya ke order lihat, nujunya ke situ. Nah, kemudian ini kita copy aja 3 baris ini, Ctrl C, masukkan di dalam else ini. Nah, pesannya sekarang bukan berhasil tapi gagal gitu ya. Nah, set flash datanya tetap. Nah, sekarang redirectnya bukan redirect to, tapi redirectnya seperti ini, back, kemudian with input. Nah, seperti ini. Double ya, salah pencet. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia gagal, nanti dikembalikan lagi ke halaman order tambah. Jadi bisa diperbaiki datanya di situ dan datanya tidak hilang gitu ya. Nah, sekarang ke bagian bawah sama sekali else-nya. Ini kita nggak nangkap pesan error dari validasi. Nah, ini di bawah sini, yang else ini tadi sudah dibuatkan ya. Nah, ini $pesan sama dengan $validasi, kemudian get, kebalik ya panahnya, errors pakai S belakangnya. Sudah. Kemudian langsung aja session, set flash data,
kasih nama pesan, karena nanti bisa macam-macam nih namanya ya. Isi pesannya adalah pesan, lalu return juga, redirect, back, kembali ya, with input. Seperti ini. With input ya. Kita cek dulu benar gak? Set flash data, pesan-pesan, redirect. Oke. Kita coba ya. Sekarang kita coba. Kita plus dulu. Kemudian kita kosongkan sama sekali, kita klik simpan. Oke, seperti ini ya. Hanya 3 tadi yang kita set ya. Jadi nama pelanggan, ID produk harus dipilih, kemudian ukuran jumlah harus diisi dan harus bentuknya adalah angka. Nah, kemudian ini seperti ini, saya pilih aja salah satu. Kemudian ini bukan angka ya. Nah, lalu saya klik simpan. Oke, seperti itu ya. Nama pelanggan harus lebih dari 4. Ya, itu betul ya. Nah, kemudian ukuran jumlah harus number katanya. Oke, kan salah ya. Nah, kemudian tadi kita memanfaatkan metode alt ya. Ini ditampilkan data yang kita isi tidak hilang, masih ada di sini ya. Nah, selanjutnya saya masukin data yang benar ya. Misalnya nih ya, yang kita ambil adalah kartu misalnya. Pesannya 5, berarti 20 kali 5 harusnya 100.000 nanti ya. Tersimpan di database-nya, kita cek, kosongkan dulu. Nah, ini tidak bisa dikosongkan secara langsung karena dia pakai alt tadi ya. Jadi langsung tersimpan di situ. Oke. Kalau dia awal isian itu bisa dikosongkan. Kemudian jumlahnya tadi berapa? 5 ya. Nah, tanggal bayarnya saya tidak isi. Kemudian kita simpan ya. Seperti ini, dia akan memproses ke simpan. Nah, ini ada error. Kita lihat. Tanggal pesanan cannot be null. Katanya nggak boleh kosong. Bentar ya. Ini ada di mana nih? Tanggal pesanan baris berapa sih? DML gak ada masalah. Order nih, di order. Cek dulu ya. Tanggal pesanan. Bentar, kita cek tanggal pesanan. Tidak boleh kosong. Jangan-jangan saya salah nulis ya. Ini tanggal pesanan, this request get part, tanggal pesanan. Kita lihat di form tambahnya. Tanggal, ya ini dia masalah. Ini ya, pesanan. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti yang dikirim yang itu, sedangkan yang ditangkap tanggal pesanan, nggak ada isinya. Tanggal pesanan. Oke, di sini ya letak masalahnya. Ya udah, kita coba lagi. Di refresh aja ya. Oke. Tapi nggak bisa lah, kita back aja. Dah, saya ulang dari sini deh. Tadi siapa saya ya kan? Kemudian kartu. Tadi angkanya 5. Kemudian tanggal bayarnya dikosongin, ini disimpan. Actionnya menuju ke order Nah, ini sudah kembali ke sini. Nah, ternyata masuk ya. Hanya di sini tidak ada pesan apa-apa ya. Tidak ada pesan, padahal tadi kan kita larikan ke sini pakai pesan. Nah, kita rubah dulu deh. Ditambah ini, bagian atasnya kita ambil yang ini. Nih, sama seperti kita mengimprove kemarin insert master data ya. Ini di copy untuk pesanan ini, kemudian taruh dilihat sini. Nah, di atas dari table ini dipastekan di sini. Ya, walaupun sudah terlanjur nggak apa-apa lah ya. Oke, seperti ini. Nanti munculnya di sini. Oke, itu satu. Kita lihat datanya di sini ya. Kita lihat detailnya. Nah, statusnya dia belum bayar karena dia kosong gitu ya.
Nah, tadi yang diisi adalah nama, tanggal pesanan otomatis, nggak bisa diutak-atik, nama produk yang dipilih kartu, kemudian harga satuan 20.000, ukuran tuh jumlahnya 5 tadi, total harganya bener ya 100.000, tanggal bayarnya kosong karena nggak dipilih tadi. Oke, sekarang kita tambah lagi data baru. Ini tadi ya pesannya ya, baru muncul dia. Oke, sekarang kita tambah data baru. Produknya yang dipilih adalah poster. Poster dia pesan 100. Nah, langsung dibayar. Nah, pilih tanggalnya di sini. Misalnya langsung tanggal hari ini juga ya. Kemudian kita simpan. Apakah dia sudah bayar statusnya? Nah, ordernya di sini berhasil ditambah katanya. Pesannya sudah bisa kita tampilkan ya. Terus entah siapa tadi. Nah, di sini pesannya sudah bayar. Oke. Kita klik ke sini, detailnya kita lihat. Nah, di sini juga sudah bayar karena ada tanggalnya seperti ini. Ganti sandi. Oke, seperti ini ya. Nah, itu kita sudah berhasil menampilkan pesan error validationnya sudah juga, kemudian pesan berhasil menambahkannya dan kembali ke sini juga sudah ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan sebelum nanya di back dulu videonya ini di kemana tempat kira-kira kemungkinan errornya ya. Baru kemudian nanti bisa ditanyakan. Oke, saya kira cukup untuk materi yang ke-43. Kita masuk ke bagian ke-44 yaitu delete master data atau menghapus data master. Ini perlu spesifikasi atau perlu aturan dalam menghapusnya, karena kita tidak boleh langsung menghapus, khawatirnya nanti akan terjadi missing data di tabel transaksinya, jadi kehilangan master datanya dia ya. Oke, itu kita bahas nanti di bagian ke-44.